Halo semua, salam sepak bola Indonesia dan mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat. Di video kali ini kita akan membahas sedikit kronologi kericuhan di sepak bola kita di Liga 2 di mana terjadi di derby Jawa Timur antara Delta Sidoarjo menghadapi Persibo Bojonegoro, dan kedua tim ini berada di grup C dan ingin merebut satu tiket lagi untuk melaju ke babak 8 besar karena satu tiketnya sudah didapatkan oleh Persela Lamongan yang secara otomatis sudah lolos ke 8 besar, sementara Persibo dan juga Deltras ini harus bertanding dan memperebutkan satu tiket untuk bisa mendampingi Persela Lamongan ke babak 8 besar. Dan kita tahu untuk grup C ini hanya terdapat 8 tim dan hanya 2 tim teratas yang bisa lolos ke 8 besar, dan Persibo berada di peringkat kedua dengan poin 24, sementara Delta Sidoarjo berada di posisi ketiga dengan torehan poin 23, dan itu artinya kedua tim ini sama-sama berpeluang untuk bisa lolos ke 8 besar, dan Deltras harus bermain sebagai tim tuan rumah menghadapi Persibo Bojonegoro dan harus memenangkan laga ini jika ingin lolos ke babak 8 besar, sementara Persibo Bojonegoro hanya butuh hasil imbang untuk bisa memastikan satu tiket ke babak 8 besar. Dan pada pertandingan antara Deltras menghadapi Persibo Bojonegoro ini, kita tahu Deltras yang selaku tuan rumah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, apalagi bermain di hadapan puluhan ribu supporter mereka. Di menit ke-7 Deltras sudah berhasil menciptakan gol dan unggul 1-0, dan ini pertandingan sangat normal. Di babak pertama tidak ada masalah, dan memasuki babak kedua sudah mulai ada yang aneh-aneh di lapangan karena kita tahu wasit juga sudah mulai agak kelihatan tidak fair dalam memimpin laga, dan buntutnya pada menit ke 80-an terjadi pelanggaran di depan kotak penalti dari Deltras, di mana center back dari pemain Deltras ini melanggar pemain Persibo Bojonegoro, dan pada akhirnya wasit memberikan pelanggaran bagi Deltras Sidoarjo. Dan ketika para pemain Deltras ini belum siap, tetapi pemain dari Persibo Bojonegoro ini mengambil bola dan langsung mengopor ke Osasaha, dan wasit pun terus melanjutkan pertandingan ini, dan kemudian Osasaha menendang ke gawang dari Deltras. Beruntung kiper Deltras ini berhasil men-save tendangan dari Osasaha, tetapi bola memantul ke pemain Persibo Bojonegoro lainnya dan bisa menciptakan gol, dan akhirnya terjadi kericuhan yang memicu para pemain Deltras Sidoarjo ini protes karena kita tahu pelanggaran dan juga tempat bola yang ditendang oleh pemain dari Persibo Bojonegoro ini sangat jauh. Dan yang kedua juga, Osasaha ketika diberikan bola itu kelihatan Osasaha sudah berada di posisi offside dan hakim garis tidak mengangkat bendera. Mungkin hakim garis ini juga belum siap karena wasit
yang memimpin laga ini tidak memberikan aba-aba, sehingga wasit yang memimpin laga ini terus melanjutkan dan hakim garis tidak memberikan kode bahwa pemain dari Persibo Bojonegoro ini sudah berada dalam posisi offside, dan akhirnya kericuhan pun terjadi antar pemain Deltras Sidoarjo dan juga Persibo Bojonegoro. Dan kita tahu para pemain dari Deltras ini terus melakukan protes terhadap wasit karena dia belum siap dan juga Osasaha sudah berada dalam posisi offside, dan wasit mengesahkan gol tersebut sehingga skor 1-1. Dan ketika itu pertandingan belum selesai dan wasit tidak melanjutkan pertandingan ini, dan ini membuat para pemain Deltras juga semakin tersulut emosinya karena pertandingan belum selesai, tetapi wasit tidak ingin melanjutkan lagi pertandingan ini karena sudah ada kericuhan dan juga turunnya supporter dari Deltras Sidoarjo ini membuat situasi semakin tidak kondusif lagi sehingga pertandingan dihentikan. Dan pada akhirnya inilah yang terjadi di sepak bola kita, karena semenjak era dari Pak Erick Thohir sudah ada 2 kejadian, di mana pertama terjadi ketika PON Aceh yang sempat viral, dan sekarang terjadi lagi, apalagi ini di kompetisi profesional Liga 2. Tetapi saya rasa ini kasus tidak terlalu ramai karena petinggi-petinggi dari federasi fokus untuk pelantikan head coach timnas Indonesia Patrick Kluivert kemarin, sehingga tidak ada sorotan media yang meliput kejadian-kejadian ini. Hanya beberapa media saja yang meliput, tetapi tidak terlalu viral, dan ini membuat pengalian isu mungkin terjadi di sepak bola kita atau mafia masih merajalela di sepak bola Indonesia. Dan mudah-mudahan Pak Erick Thohir setelah pelantikan coach timnas Indonesia ini bisa segera menginvestigasi kejadian-kejadian yang terjadi di Liga 2 antara Deltras menghadapi Persibo Bojonegoro. Dan saya rasa Deltras ini sangat dirugikan, apalagi sudah unggul 1-0, dan memang kelihatan sangat jelas bahwa pemain Persibo Bojonegoro ini sudah berada dalam posisi offside. Dan saya di sini tidak membela apapun, baik itu dari posisi Deltras ataupun dari pihak dari Persibo Bojonegoro. Saya hanya netral melihat dari kejadian yang terjadi, dan memang itu kenyataannya bahwa pemain Persibo Bojonegoro ini sudah berada dalam posisi offside, tetapi wasit dan juga hakim garis ini tidak memberikan arahan sehingga pemain dari Persibo terus melanjutkan pertandingan dan akhirnya mendapatkan gol untuk menyamakan kedudukan. Dan pada akhirnya Persibo Bojonegoro lolos ke 8 besar, sementara Deltras harus tertunduk dan akan menatap laga playoff mereka, dan ini yang akan diinvestigasi oleh Pak Erick Thohir. Mudah-mudahan secepatnya bisa diinvestigasi karena ini adalah kejadian yang sangat memalukan, apalagi sudah ada korban dari pihak Persibo, para pemain dan juga staf pemain Persibo ini banyak menjadi korban. Dan mudah-mudahan Pak Erick Thohir bisa segera menindaklanjuti kejadian ini. Mudah-mudahan setelah pelantikan pelatih timnas, Pak Erick Thohir langsung turun tangan menginvestigasi kejadian tersebut. Oke, sampai di sini info terbaru dari sepak bola kita. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi kejadian-kejadian ini, karena itulah tidak adanya VAR membuat wasit juga sangat
kebingungan dan tidak bisa mengambil keputusan. Tetapi ini adalah pertandingan profesional, harus betul-betul detail, dan mudah-mudahan secepatnya bisa diberikan sanksi kepada pemain-pemain yang melakukan kekerasan. Apalagi kita tahu kekerasan dalam sepak bola ini sangat dilarang. Dan itu saja info terbaru, mudah-mudahan Erick Thohir langsung turun tangan. Oke, salam sepak bola Indonesia.